Nah, sedikit lagi gambaran dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kenapa sedikit mengajak kepada pemirsa untuk mengkaji kenapa di masyarakat kita ada penolakan yang demikian banyaknya tentang jenazah corona. Yang pertama menurut saya adalah karena simpang siurnya informasi tentang corona itu sendiri. Dan ini wajar ya, karena COVID-19 itu adalah penyakit atau virus baru yang sampai hari ini belum ditemukan penangkalnya, sehingga di awal-awal bahkan sampai sekarang pemberitaan atau informasi tentang corona itu juga berseliweran ya, simpang siur. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, dan lain sebagainya. Khusus terkait dengan jenazah itu, saya ingat di awal-awal ketika penyebaran corona di Indonesia itu ada misalnya sumbernya mengatakan virus corona atau virus COVID-19 yang diderita oleh jenazah itu dia akan tetap bertahan di jenazah sampai sekian lama gitu. Lalu virusnya juga bisa menyebar ke lewat tanah atau apa semacamnya. Bahkan waktu itu saya ingat di salah satu TV itu misalnya ada liputan yang mengatakan bahwa jenazah corona itu harus dimakamkan dengan jarak minimal sekian ratus meter dari penduduk, sekian ratus meter dari sumber air, dan seterusnya. Jadi salah satu persoalan dalam masalah corona ini adalah memang informasi yang masih simpang siur di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat pun bingung mana pandangan atau mana informasi yang bisa dijadikan patokan itu. Yang satu mengatakan A, satu mengatakan B, dan seterusnya. Contoh yang paling mudah, paling gampang kita lihat adalah penyediaan kamar-kamar atau bilik di kampung-kampung, jalan masuk kampung, atau di masjid-masjid, atau di tempat bangunan itu yang disediakan untuk orang yang ketika mau masuk kampung atau masuk masjid, dia harus masuk ke ruang itu lalu disemprot dari ujung rambut sampai kaki semuanya. Ternyata tidak berapa lama kemudian itu disanggah bahwa itu tidak benar. Juga misalnya informasi menyebut salah satu cara untuk menangkal corona misalnya dengan berjemur mulai jam 10 sampai jam sekian. Ternyata nggak lama kemudian ada bantahan. Jadi simpang siurnya informasi, tidak adanya informasi yang jelas dan pasti ini yang membuat masyarakat bingung. Termasuk dalam konteks tadi adalah jenazah corona itu sebenarnya membahayakan bagi masyarakat sekitar atau enggak. Itu yang jadi masalah. Kalau dalam ilmu sosial misalnya atau dalam agama kita sering mendengar istilah ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pandangan di kalangan umatku itu adalah rahmah. Jadi ini bukan hadis tapi ungkapan, tetapi kebenaran atau kebenaran makna dari ungkapan ini kita bisa terima lah. Jadi kalau berbeda pendapat dalam masalah sosial, ilmu sosial atau ilmu agama itu mungkin nggak terlalu masalah, bahkan bisa menjadi rahmat ya. Misalnya apa? Misalnya taruhlah contoh gampang tarawih. Salat tarawih ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat, dan seterusnya. Itu rahmat bagi orang yang kebetulan misalnya waktu itu capek barangkali, bisa dia sholat tarawih 8 rakaat misalnya, atau dia kalau pengen pahala yang lebih banyak 20 rakaat. Meskipun tidak selalu urusannya begitu ya, banyak juga orang yang bisa jadi orang yang sholat tarawih 8 rakaat itu pahalanya lebih besar daripada 20 rakaat. Kenapa? Sholat tarawih 8 rakaat 1 jam, sementara yang 20 rakaat cuma 20 menit misalnya. Itu salah satu bentuk implementasi dari ikhtilafu ummati rahmah. Sholat batas kebolehan sholat qashar itu berapa kilo? Ada yang mengatakan 90, ada 100, dan terusnya. Itu perbedaan itu menjadi rahmat. Belut itu hukumnya halal apa haram? Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Itu rahmat. Tapi kalau perbedaan pendapat dalam ilmu-ilmu yang sifatnya eksak, ilmu-ilmu yang pasti, ilmu-ilmu yang sifatnya itu bisa berdampak secara kesehatan pada masyarakat, tentu itu bukan rahmat lagi tapi musibah ya. Jadi ikhtilafu ummati bisa menjadi azab atau bisa menjadi musibah kalau itu terjadi dalam ilmu-ilmu pasti gitu. Tentang obat misalnya,
obat yang bisa menyembuhkan satu penyakit apa? Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Nah, kalau ternyata efek dari obat itu berbeda, kan bisa membahayakan. Itu salah satu hal yang menjadi penyebab kenapa ada penolakan masyarakat terhadap jenazah COVID-19 itu. Yang kedua, bisa juga karena minimnya pengetahuan atau edukasi ya. Jadi karena tadi bahwa virus corona itu baru, otomatis tingkat edukasi, tingkat pengetahuan masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat itu juga masih minim. Jadi akses pengetahuan yang bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap corona dan semacam itu masih terbatas ya. Literaturnya juga masih terbatas. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan di TV atau di berbagai media cetak maupun yang lainnya itu, informasi tentang corona, khususnya tentang jenazah itu kan sudah sedemikian masifnya ya. Semua tokoh kesehatan maupun tokoh pemerintah sudah mengatakan bahwa jenazah corona ketika sudah dimakamkan itu sudah sepanjang itu dilakukan mengikuti protokol kesehatan secara ketat, maka itu tidak akan membahayakan warga sekitar. Jadi itu sudah masif dilakukan oleh semua tokoh kesehatan maupun pemerintah. Tapi ternyata masih aja ada masyarakat yang tidak tahu itu. Karena ketidaktahuan itulah kemudian akhirnya memicu mereka untuk melakukan tindakan yang seperti saya sampaikan di awal, yaitu menolak jenazah dan seterusnya itu. Lalu yang berikutnya bisa jadi kenapa masyarakat menolak, sebagian masyarakat menolak karena mungkin persoalan empati, lemahnya empati masyarakat terhadap penderitaan orang lain. Dalam hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Kalian tidak atau belum dianggap beriman sebelum kalian bisa mencintai orang lain atau mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tidak membayangkan ya bagaimana orang yang menolak jenazah COVID itu, terbayang nggak oleh mereka bahwa yang menjadi jenazah itu adalah mereka sendiri gitu. Atau jenazah itu adalah orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau saudaranya atau anaknya gitu. Saya menduga mereka nggak akan membayangkan sampai sejauh itu ya. Jadi salah satu bukti kuatnya keimanan seseorang itu, seseorang harus bisa memperlakukan orang lain sebagaimana ia suka diperlakukan gitu. Kalau kita suka dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Kalau kita nggak suka diremehkan orang lain, jangan meremehkan orang lain. Kalau kita nggak ingin disakiti oleh orang lain, jangan menyakiti orang lain. Itu hukum atau prinsip etik atau prinsip moral yang bersifat universal. Dalam konteks jenazah COVID ini adalah mudah ya bagaimana orang membayangkan, menghayalkan, andekan yang meninggal itu atau yang jadi jenazah itu adalah dirinya sendiri atau orang tuanya atau keluarganya dan seterusnya. Maka kalau orang sampai bisa membayangkan seperti itu, rasa empati itu akan muncul sehingga tidak mungkin ada penolakan ini. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir dari persoalan yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya dalam fikih kan sudah jelas ya kewajiban untuk perawatan jenazah seperti yang saya sebut tadi kan, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, lalu menguburkan. Menurut saya masih ada yang tertinggal nih, kewajiban bagi kita orang hidup terhadap orang mati yang tertinggal yang tidak dibahas dalam ilmu fikih. Apa? Yaitu penyediaan lahan penguburan dan transportasi. Jadi kita bisa bayangkan 1000 tahun yang lalu tentu sangat berbeda dengan sekarang. 1000 tahun yang lalu orang meninggal, paling-paling yang meninggal di satu kampung. Lalu di kampung itu karena populasi penduduk belum banyak, di kampung itu pasti ada perkuburan. Kalau ada kuburan, kalau toh tidak ada kuburan atau makam, banyak lahan yang kosong berhektar-hektar sehingga nggak ada masalah. Tapi masalah sekarang muncul itu. Ketika populasi penduduk demikian padatnya di kota maupun di desa, sekarang kalau mayat itu sudah dimandikan,
sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, lalu mau dikubur. Sementara lahan untuk memakamkan atau menguburkan tidak ada, itu terus bagaimana itu? Dan itu terjadi banyak terjadi di daerah perkotaan ya. Seperti yang kita tahu, misalnya daerah perkotaan itu ada banyak wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang semula sawah kemudian dijadikan perumahan, komplek perumahan yang sangat besar misalnya. Di situ nggak disediakan makam, tanah untuk pemakaman. Nah, begitu ada salah satu warganya yang meninggal, mereka bingung ini. Mereka sudah memandikan mayit, mengafani, mensolati, lalu mau dimakamkan di mana? Akhirnya mereka bingung mencari tempat pemakaman. Nah, ini maka harus dirumuskan oleh ulama-ulama sekarang, oleh MUI misalnya, bahwa kewajiban orang hidup terhadap orang yang mati itu bukan hanya sekedar 4 tadi itu, yaitu memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan, tetapi juga penyediaan lahan. Jadi penyediaan lahan itu sudah menjadi kewajiban yang terintegrasi dalam perawatan jenazah. Termasuk juga aspek lain adalah transportasi. Transportasi bisa kita bayangkan di Jogja saja misalnya, orang Gunung Kidul kan, orang ujung Gunung Kidul ketika sakit tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Gunung Kidul Wonosari, dibawa ke Jogja di Sarjito misalnya. Pada akhirnya misalnya di Sarjito pasien tidak tertolong meninggal. Apakah jenazah orang Gunung Kidul itu harus dimakamkan di daerah sekitar Sarjito? Kan enggak. Dia harus dibawa pulang oleh keluarganya ke tempat tinggalnya di Wonosari. Nah, transportasi untuk membawa dari Sarjito ke Wonosari itu menjadi persoalan gitu. Bukan hal yang mudah, baik dari sisi ketersediaan mobil jenazah maupun dari sisi anggaran. Maka ini juga harusnya menjadi kewajiban bagi kita orang-orang yang hidup terhadap orang yang mati, yaitu penyediaan lahan untuk memakamkan, juga penyediaan transportasi. Nah, misalnya sekarang alhamdulillah sudah banyak lembaga-lembaga sosial, misalnya NU di Bantul itu sudah menyediakan banyak ambulan untuk kepentingan keperluan jenazah dan seterusnya. Nah, itu sudah bagus, itu sudah salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Meskipun sesungguhnya penyediaan lahan dan transportasi itu adalah sudah secara implisit masuk dalam kewajiban menguburkan gitu. Dalam fikih ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sarana untuk melaksanakan kewajiban maka itu hukumnya juga wajib. Artinya misalnya kita sholat itu harus menutup aurat. Menutup aurat tentu dengan baju kan, bukan dengan daun atau dengan lumpur kan. Jadi menutup aurat itu dengan baju. Maka karena kita tidak bisa mendapatkan baju kalau tidak ada pabrik tekstil, pabrik baju, maka hukum membuat pabrik tekstil atau baju itu menjadi wajib. Itulah yang disebut dengan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tetapi masyarakat kebanyakan tidak berpikir jauh seperti itu. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks jenazah corona ini, sekali lagi ada 2 hal yang belum terpikirkan barangkali oleh ulama-ulama zaman dulu, karena memang zaman dulu belum pernah kejadian seperti itu, yaitu penyediaan lahan bagi penguburan, lalu adalah transportasi, membawa, kalau dalam bahasa fikih adalah khamlihi, membawa jenazah, membawa mayit. Itu harus menjadi kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang mati. Apalagi persoalan transportasi itu di zaman sekarang bukan persoalan mudah ya. Terakhir misalnya kita pernah dengar di Tangerang itu jenazah keluarga jenazah COVID dimintai uang biaya ambulan itu sampai 15 juta atau berapa. Di beberapa tempat juga kita sering dengar keluarga harus membawa jenazah keluarganya dengan motor atau digendong. Kenapa? Karena tidak mampu membayar biaya ambulan. Nah, inilah persoalan yang terkait dengan jenazah corona atau jenazah COVID-19. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi terjadi dosa sosial ya, dosa secara kifayah
dosa secara umum orang menolak pemakaman jenazah. Karena apa? Karena pemakaman jenazah itu menjadi bagian terpenting dari hak jenazah atas kita, orang-orang yang hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.